Uri Chigem Thursday. Sekarang sudah hari Kamis lagi, dan pastinya ketemu dengan Coach K di Coach K Corner cerita kita hari ini. Nah, buat sahabat Disco yang mengikuti Instagram Disco, mungkin sudah tahu ya, seharusnya siaran ini muncul di jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Tapi mulai minggu depan, sepertinya saya harus memundurkan siaran ini karena ternyata waktu kita untuk ketemu sepertinya lebih pas kalau sekitar jam 10 malam. Alasannya salah satunya adalah kalau malam suasana bisa lebih tenang. Jadi saya rekamannya pun juga lebih tenang. Tapi mudah-mudahan bisa lebih awal lagi ya, nanti kalau seandainya sudah settled semuanya. Oke, sebelumnya saya juga masih dalam suasana lebaran nih, jadinya saya juga ingin memanfaatkan momen ini untuk mohon maaf lahir batin untuk Sobat Disco. Mungkin ada salah-salah kata atau salah-salah info juga yang saya siarkan. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan tentu saja kita bisa beribadah, puasa, dan merayakan Idul Fitri seperti Idul Fitri yang lalu. Oke, kembali ke topik kita hari ini tentang Semicolon Day. Apa sih Semicolon Day itu? Jadi, teman saya mengirimkan tentang Semicolon Day. Teman saya yang tahu bahwa saya juga punya concern di masalah kesehatan mental bertanya pada saya, apakah saya tahu tentang peringatan Hari Semicolon Sedunia atau dibilangnya World Semicolon Day. Saya bilang, wah, saya juga baru dengar ada hari seperti itu. Jadi apa sih hubungannya dengan mental health? Karena ternyata peringatan Hari Semicolon Dunia itu yang dirayakan pada setiap tanggal 16 April adalah hari untuk memperingati atau memberi dukungan bagi orang-orang yang pernah atau sedang mengalami permasalahan dan sedang berjuang mengatasi masalah kesehatan mental. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kasus bunuh diri pada saat itu, gitu. Jadi, World Semicolon Day diinisiasi pada tahun 2016 oleh satu organisasi nirlaba yang disebut dengan Project Semicolon. Itu diperingati sebagai momen untuk memberikan harapan dan dukungan bagi orang-orang yang pernah atau sedang mengalami dan berusaha untuk mengatasi permasalahan mental yang mereka miliki. Salah satunya gangguan makan atau bunuh diri, juga gangguan kejiwaan lainnya. Jadi Project Semicolon sendiri itu adalah satu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri pada mental health awareness dan juga pencegahan bunuh diri atau suicide prevention. Mereka bukanlah terapis atau orang yang mengkhususkan diri pada permasalahan mental, tapi mereka mencoba untuk membantu orang-orang yang bermasalah dengan menunjukkan dukungannya, dengan mencoba untuk berkampanye untuk mengatasi stigma yang berkaitan dengan mental health awareness tersebut. Nah, kenapa tanda semicolon yang dipakai untuk menjadi sebuah simbol pada project ini, gitu? Karena menurut mereka semicolon atau tanda titik koma itu menggambarkan satu jeda daripada sebuah akhir. Nah, jeda ini sebenarnya merepresentasikan bahwa kadang-kadang kita itu butuh satu saat berjeda atau sejenak saja berhenti sebentar dibandingkan mengakhiri semuanya.
Jadinya tanda itu benar-benar menjadi sesuatu yang berarti buat mereka, dan itu sangat melambangkan project yang sedang mereka jalankan. Karena memang project ini diawali dari foundernya yang bernama Amy Blewell. Jadi dia adalah seorang wanita yang ditinggal ayahnya bunuh diri, dan 10 tahun kemudian setelah peristiwa itu ia menggagas organisasi ini. Nah, kenapa peringatan Semicolon Day ini menarik perhatian saya? Sebetulnya lebih kepada saya tiba-tiba teringat pada tulisan yang saya buat dan sudah saya terbitkan sebagai buku. Judul bukunya adalah Untuk Kamu Yang Butuh Dipeluk. Buku itu saya tulis pada dasarnya untuk membantu orang-orang untuk bisa menyalurkan emosinya dan juga bisa menemukan dirinya sendiri. Saya pernah ceritakan di awal siaran di Disko ini, saya pernah menulis satu buku, dan karena saya percaya bahwa setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri, maka saya membuat buku ini mirip seperti konsep jurnal yang berisi cerita, kemudian para pembaca bisa coret-coret bukunya atau bisa menuliskan ceritanya sendiri di situ. Bisa cerita yang relate dengan cerita yang sudah ditulis, dan karena saya juga adalah seorang coach, maka saya membuat buku itu dengan pendekatan coaching. Jadinya ada cerita pendek dan kemudian saya sediakan tempat untuk pembaca menulis atau menculurkan apa saja di buku itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Karena biasanya seringkali ketika kita hendak melakukan journaling, kita bingung, apa sih yang mau kita tulis? Nah, apa hubungannya dengan Semicolon Day ini? Pada salah satu bab ditulis di buku itu, saya menulis tentang tanda koma. Ya, saya memang tidak menggunakan titik koma. Kenapa? Karena waktu itu saya memang benar-benar gak tahu, karena memang tahunya baru hari ini, bahwa ternyata ada yang punya konsep bahwa kehidupan itu memang perlu dijeda. Apa sih pentingnya untuk melakukan jeda atau melakukan istirahat? Karena kembali lagi pada dasarnya bahwa kita adalah manusia, bahkan even mesin pun juga butuh istirahat pada waktunya gitu ya. Nah, apalagi kita manusia yang memang dirancang untuk punya waktu istirahat. Sama seperti ibadah puasa kemarin yang barusan kita lakukan, kita memberikan kesempatan untuk perut kita beristirahat, walaupun tidak lama gitu ya, tapi ternyata fungsinya banyak sekali untuk kesehatan kita. Kemudian ketika bekerja, kita pun juga butuh istirahat untuk merefresh lagi, merestart kepala yang mungkin kalau seandainya dipaksa untuk jalan terus ngebul gitu ya, kayak motor atau mobil yang jalan tanpa jeda. Nah, tanda koma, tulisan tanda koma itu pun juga berangkat dari situ idenya. Bahwa ternyata melakukan sesuatu secara terus-menerus juga membuat produktivitas kita semakin tumpul. Dan even ketika saya terjun ke bidang baru tentang desain, ternyata di desain pun juga ada konsep untuk memberikan white space atau ruang jeda supaya mata kita tidak terlalu lelah. Jadi betapa perlunya kita untuk berhenti sejenak, untuk bisa mundur sedikit dari apa yang rutin kita kerjakan, supaya kita ternyata bisa lebih produktif daripada kita paksakan untuk mengerjakan sesuatu sampai selesai di saat kita lelah. So, seperti apa sih tulisan di dalam buku itu? Saya bacakan saja ya. Tanda koma. Hidup itu ibarat menyusun cerita, merangkai tiap kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi alinea. Tiap kalimat tak selalu diakhiri titik. Kadang perlu jeda yang ditandai koma. Begitupun hidup.
bagai cerita. Berikan ia koma, karena kadang kita perlu jeda untuk berhenti sebentar. Melihat kembali seluruh rangkaian ceritanya untuk melihat lebih jelas masalah yang ada. Kemudian menentukan langkah selanjutnya. Jadi, tidak perlu terburu-buru memberi titik dalam hidupmu. Kadang, kamu cuma butuh tanda koma. Nah, karena kita ngomongin istirahat, tentu saja karena sudah malam, sepertinya kita pun juga perlu istirahat kan? So, sekarang sudah ada knowledge yang unlock, atau kalau lagi main game nih, kalau kita sudah sampai level tertentu, sudah unlock levelnya. Jadi dengan pengetahuan baru ini, mudah-mudahan kita makin bisa menghargai perlunya istirahat. So, begitu saja Sobat Disco. Sampai ketemu di hari Kamis mendatang. Tentu saja tetap di Coach K Corner, cerita kita hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa hari Kamis depan.